warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji UKIM PPK dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ustaya, mahasiswa PPK PAI dalam jabatan batch 1 tahun 2023 Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor induk mahasiswa 18021323078. Saat ini saya mengajar bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Pari, Kecamatan Sulian, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini Sabtu 26 Agustus 2023 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIM di kelas 4 dengan fokus materi pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Mohon masukannya dari Bapak dan Ibu untuk pembelajaran berikutnya agar lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam perkenalan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, terang semangat luar biasa. Allahu Akbar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa, Bapak persilahkan kepada Nah Alisa untuk memimpin doa. Siap, gerak, berdoa mulai. Untuk lebih semangat kita belajar hari ini, kita membaca surat pendek, yaitu surat An-Nasr.
A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku yang putih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya yang putih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ngecek kehadiran kalian. Apakah hadir semua? Seperti kita ketahui ya, bahwa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu dengan perbedaan masing-masing. Coba kita lihat ya. Kita lihat di dalam kelas 4 ini. Kan ada laki-laki dan ada perempuan ya. Adanya laki-laki dan perempuan, adanya siang dan malam, itu merupakan apa? Atau namanya apa? Itu namanya adalah keberagaman. Anak, belajarlah dengan giat. Kemudian kita harus bersemangat. Bapak mau tes kekompakan kalian dengan tepuk semangat. 1, 2, 3. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pokok surat Al-Hujurat. Nah, tujuan kita mempelajari Quran surat Al-Hujurat, Bapak akan bacakan, lihat ke depan. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat mengemukakan pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Bapak akan memaparkan ya, materi mengenai pesan pokok surat Al-Hujurat ya. Dan di sini kita surat Al-Hujurat adalah surat yang ke-49 di dalam Al-Quran. Kemudian surat ini ya
tergolong surat Madinah atau Madaniyah, terdiri atas 18 ayat. Dinamakan Al-Hujurat itu adalah atau yang berarti apa? Kamar. Ya, diambil dari perkataan Al-Hujurat yang terdapat pada ayat ke-4 surat ini. Bapak akan menerangkan tentang pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita selalu. Sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang diberikan itu yang diberikan oleh Ibu dan Bapak Guru supaya salah. Mari kita membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma wa nasiha. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pelajaran kali ini Bapak akan membahas, kita akan mempelajari tentang pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis yang terkait tentang keberagaman. Baiklah anak-anak, kita baca dulu surat Al-Hujurat bersama-sama atau Bapak dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu innal akramakum indallahi atqakum. Baiklah anak-anak, kita bacakan, Bapak kami bacakan arti kata dari surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakari wal unsa, berasal dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alakum, kemudian kami jadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, qabailah, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Innal akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia indallahi, di sisi Allah, atqakum, itu orang yang paling bertakwa. Begitu mungkin kalian sudah tahu apa sih arti takwa? Sudah? Alhamdulillah kalau sudah. Jadi takwa itu adalah kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang. Kemudian yang selanjutnya, apa sih pesan surat Al-Hujurat ayat yang ke-13? Pertama, ya, itu ada 4. Yang pertama, Allah menciptakan manusia itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian manusia itu diciptakan dalam berbagai berbangsa-bangsa atau bersuku-suku. Dan Islam tidak mengenal status sosial atau sistem kasta.
Kemudian yang keempat, semua manusia itu di hadapan Allah itu sama, tidak dibeda-bedakan apakah dia itu orang yang kaya, orang miskin, atau orang yang berbeda agama. Tetapi yang dilihat oleh Allah yaitu orang yang baiklah anak-anak, kita baca dulu dalam surat Al-Baqarah bersama-sama atau baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ta'arafu innal akramakum indallahi atqakum. Baiklah anak-anak, kita bacakan, Bapak akan membacakan arti perkataan dari surat Al-Hujurat ayat 13. Kalian mendengarkan ya pemaparan dari materi dari Bapak, maka setelah ini kita akan berdiskusi bersama-sama ya. Bapak akan membagi menjadi atau membagi kalian itu menjadi 4 kelompok. Coba lihat di depan. Kemudian ya Bapak akan membagikan LKPD. Sekarang kita akan berdiskusi. Di sini ada petunjuk cara mengisi lembaran kerja. Jadi baca dulu pertama, bacalah petunjuk di lembaran kerja peserta didik. Kemudian amati gambar dan jelaskan maksudnya. Ya. Kemudian yang ketiga, bacalah kembali ayat dan terjemahan surat atau Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan jelaskan pesan pokok yang ada di dalamnya. Kita berdiskusi supaya lebih ceria, lebih bersemangat. Ya, sobat kapok ikan. Berenang-berenang, cari makan, udah kenyang, diam saja. Silahkan berdiskusi. Bapak kasih waktu 10 menit.
Selesai berdiskusinya? Kalau sudah, ya, silakan tiap-tiap kelompok itu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, ya. Nah, yang pertama maju ke depan yaitu kelompok A dulu, silakan ke depan. Sedang berbicara. Gambar 2, keberagaman. Gambar 3, sedang berbagi hadiah. Gambar 4, sedang berdiskusi. Kesimpulan pesan pokok Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. 2. Manusia diciptakan dalam berbagai suku dan bangsa. 3. Islam tidak mengenal status sosial ataupun sistem kasta. 4. Semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama yang membedakan adalah ketakwaannya. Kemudian untuk kelompok B dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil kerja diskusinya. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok B. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok B. Mengambil gambar dan jelaskan hasil. Gambar 1, persatuan keluarga. Gambar 2, perbedaan suku dan bangsa. Gambar 3, berbagi dengan sesama manusia. Gambar 4, perbedaan agama tapi tetap satu. Kesimpulan pesan pokok Surat Al-Hujurat ayat 13. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. 2. Manusia diciptakan dalam satu suku dan bangsa saja. 3. Islam tidak mengenal status sosial ataupun sistem kasta. Kita ngobrol. Maju ke depan. Nah, sekarang yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja diskusinya, persilakan kelompok C. Silakan maju ke depan satu orang. Silakan. Berbagi kepada anak-anak. 1. Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. 2. Manusia diciptakan dalam berbagai suku dan bangsa. 3. Islam tidak mengenal status sosial ataupun sistem kasta. Ya, kita kasih kelompok D untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Persilakan kepada kelompok D. Silakan. Gambar suku bangsa. 3. Gambar berbagi. 4. Orang berbeda agama. Pesan pokok ada 13. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. 2. Semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membedakan adalah Kita oplos ya untuk buku D. Tepuk tangannya mana? Kalian tadi mempresentasikan di depan kelas. Silahkan kalau ada yang ingin memberikan masukan kepada kelompok yang lain. Silakan. Siapa? Ya, coba. Ya, coba.
Anak-anak, kalian sudah bagus ya tadi, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya ya, kalau ada yang satu orang ke depan mempresentasikan, itu duduknya jangan merunduk umpamanya ya. Kemudian ada suara atau bersuaranya harus lantang, atau membacakan hasil diskusinya itu ya harus lantang. Kemudian ya, jawaban pesan pokoknya itu ada yang tidak lengkap ya. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan setiap kelompok ya, tapi Bapak ucapkan terima kasih ya kepada kalian sudah bersemangat dan berusaha mengerjakan tugas dengan baik ya. Kalian keren sekali, memang hebat kelas 4 SD Pari ini. Tepuk tangan. Jadi kita telah belajar banyak dari materi yang Bapak sampaikan, dari diskusi yang kalian lakukan ya. Bapak akan menyimpulkan hasil pembelajaran kali ini. Kesimpulan pada pelajaran kali ini adalah yang pertama ya, coba lihat ke depan kesimpulannya. Surat Al-Hujurat ayat 13 ini berisikan prinsip dasar dalam hubungan antar manusia. Kemudian yang kedua, pada ayat tersebut ditegaskan kesatuan asal usul umat manusia dengan menunjukkan derajat kemanusiaan yang selalu sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan diturunkannya surat Al-Hujurat ayat 13 juga agar setiap manusia bisa saling mengenal. Anak-anak ya, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita, bisa saling menghargai perbedaan di antara kita ya. Mohon maaf banyak kekurangan pada pembelajaran kali ini ya. Sebelum Bapak menutup pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bapak tutup pembelajaran kali ini, sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang isi pokok hadis ya yang berkenaan dengan keberagaman. Sekian saja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.